Pada part sebelumnya, rombongan Jagang Jin sampai ke Gunung Kinceng. Tetapi sesampainya di sana, mereka dijegat oleh Taus Bokchun, guru Ujang. Meski Yohua mencoba menyapa Bokchun dengan baik-baik, Bokchun terlihat sangat marah. Dia mengingatkan Yohua untuk tidak menyebut namanya lagi. Kemarahan Bokchun itu membuat semua rombongan ketakutan, bahkan Yohua. Dia mulai terbatuk, lalu hampir terjatuh. Tapi seseorang berjalan di belakangnya, melewati Yohua dan berdiri di hadapan Yohua. Itu adalah Jagangjin. Hal itu membuat Yohua terkejut, dan Bokchun yang melihat Jagangjin berkata, melihat mata dengan niat membunuh di dalamnya. Aku tahu siapa kau, Venom Dragon. Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam. Saat semua orang terdiam, Bokchun mulai melihat ke arah Yohua yang berdiri dengan susah. Lalu dia menghela nafas dan berkata, betapa tidak pantasnya. Gadis keadilan yang tidak tergoyahkan ada di tingkatan ini. Dia terlihat salah paham. Dia menyangka muridnya Ujang sudah dijadikan sandera. Dia memanggil Ujang, membuat Ujang sangat terkejut. Lalu Bokchun berkata, murid sekte Kinceng dengan bodohnya jadi sandera dan bahkan membiarkan orang luar melewati wilayah yang tidak tersentuh. Mendengar itu membuat Ujang menjadi panik. Lalu terbata-bata berkata, soal itu saya tidak bermaksud begitu. Tapi sayangnya sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Bokchun mulai berteriak berkata, simpan alasanmu itu, bajingan. Aku memintamu untuk memastikan kalau Venom Dragon tidak melakukan sesuatu yang bodoh, tapi kau malah bekerja sama dengannya untuk melawan biarawan tingkat tinggi sekte Emei sampai habis-habisan. Apa kau tahu posisi yang kau tempatkan di sekte Kinceng? Di atas semuanya, kau membawa orang-orang itu agar aliansi Murim dan sekte Emei mati-matian mencari mereka. Kau tidak punya otak atau apa? Merespon itu, Ujang hanya bisa gemetar, terbata-bata meminta maaf kepada masternya. Tapi masternya seolah tidak mau mendengarkan dan berkata, bajingan tidak berguna. Aku bukan gurumu lagi. Kau kira aku tidak punya orang lain untuk dijadikan murid? Mendengar itu membuat Ujang terlihat frustasi. Sedangkan Yohua hanya terdiam. Lalu Bokchun melanjutkan, aku akan melupakan fakta kalau kau menyandera Ujang untuk bersembunyi di wilayah kami. Aku akan melepaskannya hari ini. Karena itu perbuatan murid bodohku. Dia menunjuk sebuah bangunan dengan tongkatnya. Lalu melanjutkan, itu adalah kuil kecil tempatku berlatih Taois. Sejak aku masih muda, kalian boleh istirahat di sana sampai semuanya pulih. Aku tidak peduli apa yang kalian lakukan di sana. Tapi dia membuat garis di depan kakinya, lalu berkata, kalian tidak boleh melewati garis ini. Merespon kalimat itu, Yohua berkata, kami akan melakukan seperti yang Anda katakan. Setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Yohua, Bokchun memutar tubuhnya dan menghela nafas. Tapi saat Bokchun akan meninggalkan mereka, suara terdengar berkata, aku tidak bisa menerimanya. Hal itu membuat Ujang sangat terkejut. Bahkan Yohua, itu adalah Jagangjin. Mendengar kalimat yang baru saja dikatakan oleh Jagangjin, Bokchun menoleh dan bertanya, apa kau bilang barusan? Merespon itu, Jagangjin berkata, kami datang untuk bertahan hidup, bukan untuk mati. Merespon itu, Bokchun bertanya, apa aku meminta kalian semua untuk pergi dan mati? Menjawab itu, Jagangjin berkata, kau bilang tidak ingin melakukan apa-apa dengan apa yang ada di luar garis. Mungkin itu bukan hanya merujuk kepada kami di sini. Garis itu bukan sembarang garis yang digambar di tanah. Bukankah itu petunjuk dari sekte Kinceng?
Kalau kau akan duduk dan menonton, tidak peduli apapun yang terjadi. Itulah mengapa kau pergi setelah menggambar garis itu, yang berarti kau meminta kami semua untuk mati dengan sederhana. Jika kau ingin kami masuk, maka bertanggung jawablah atas semua yang terjadi di wilayahmu. Mendengar itu membuat Bokchun terlihat mulai marah, lalu berkata, "Matamu tajam juga. Pantas saja kau disebut Venom Dragon. Baiklah, seperti yang sudah kau katakan, selama kalian ada di Gunung Sekte Kinceng, aku akan memastikan tidak seorang pun membahayakan kalian. Aku Bokchun menjamin ini. Tapi sebelum itu, aku harus mengujimu kalau kau pantas membuat permintaan memalukan seperti itu kepadaku." Bokchun dan Jagangjin mulai saling berhadapan di antara garis yang baru saja dibuat oleh Bokchun. Bokchun berkata, "Kita akan melakukan ini selama 3 babak. Jika kau tidak bergerak satu langkah pun dari tempatmu saat ini setelah itu berakhir, aku akan mengakui bahwa kau pantas." Mendengar itu, Jagangjin bertanya, "Apa yang terjadi kalau aku gagal?" Menjawab itu, Bokchun berkata, "Aku tidak akan mengulangi perkataanku." Merespon itu, Jagangjin bertanya sekali lagi, "Bagaimana jika aku menang?" Merespon itu, Bokchun berkata, "Hal seperti itu tidak akan terjadi." Lalu Jagangjin berkata, "Tapi kalau aku benar-benar menang, bisakah Anda mendengar permintaanku?" Mendengar kalimat yang keluar dari mulut Jagangjin, Bokchun mulai tertawa, lalu berkata, "Kau benar-benar pria yang menarik. Baiklah, aku akan menerima permintaanmu." Bokchun mulai mengangkat tongkatnya sembari tertawa perlahan. Melihat hal itu, Ujang terlihat sangat ketakutan. Dia memanggil Venom Dragon, lalu bertanya, "Kenapa kau membuat taruhan? Aku tidak percaya kalau Master juga akan menganggapnya serius." Mendengar itu, Bokchun mulai berteriak ke arah Ujang. Dia meminta Ujang untuk menutup mulutnya, lalu berkata, "Apakah kau sudah melakukannya dengan benar? Sampai kau berani mengangkat kepalamu." Merespon itu, Ujang langsung menundukkan kepalanya, lalu seolah mengambil kesempatan, Jagangjin meraih tongkat yang ada di tangan Bokchun. Hal itu membuat Bokchun bertanya-tanya. Lalu Jagangjin berkata, "Ini babak pertama." Hal itu membuat semua orang bertanya-tanya apa yang barusan terjadi. Lalu Bokchun bertanya, "Apakah kau main-main denganku sekarang?" Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku sungguh-sungguh dari awal." Lalu Bokchun berkata, "Beraninya kau memainkan trik kecil ini kepadaku. Kau mencoba memancing kemarahan atau sesuatu yang bisa berakhir hanya dengan beberapa pukulan." Mendengar itu, Jagangjin dengan raut serius berkata, "Aku hanya melakukan yang terbaik untuk menang taruhan. Tidak peduli cara apa yang harus kulakukan." Merespon itu, Bokchun berkata, "Jika itu yang akan kau lakukan, maka aku juga tidak keberatan." Babak kedua, persiapkan dirimu. Merespon itu, Jagangjin berkata, "Aku tidak keberatan." Lalu Bokchun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan keberatan juga." Lalu Bokchun mulai mengeluarkan auranya yang sangat tebal dan mengacungkan tongkatnya ke arah Jagangjin. Lalu berkata, "Pastikan kau tidak mengalihkan pandanganmu dariku 1 detik sekalipun." Mendengar sekaligus melihat aura Bokchun membuat Jagangjin terkejut. Siaga lalu memasang kuda-kuda dan tanpa memberi aba-aba, Bokchun melancarkan serangan pertamanya ke arah Jagangjin.
72 Impact Sword Art. Hal itu sangat terlihat berdampak pada tubuh Jagangjin. Bahkan tanah yang ada di sekitar kaki Jagangjin mulai retak. Setelah itu Bokchun berkata, 72 Impact Sword melakukan serangan 72 Impact Sword dalam satu tarikan napas. Ini hanya serangan 16 pedang dari 72 pedang. Jagangjin sudah terbatuk, tapi kaki Jagangjin masih belum berpindah dari tempatnya. Lalu sembari mengokohkan pijakannya, Jagangjin berteriak sangat keras. Lalu Bokchun berkata, babak ini selesai. Apa yang ingin kau lakukan? Di babak ketiga, aku akan menggunakan seluruh serangan 72 pedang, seperti yang aku katakan. Setelah mendengar itu, Ujang yang ada di bangku penonton mulai berteriak memanggil nama Venom Dragon, lalu meminta Venom Dragon untuk berhenti sekarang juga. Mendengar Ujang, Jagangjin yang sudah terengah-engah berkata, tentu saja, aku harus melakukan 3 babak sesuai janjiku. Merespon itu, Ujang berteriak berkata, 72 Impact Sword adalah salah satu yang dimaksudkan untuk membunuh lawan. Berhenti sekarang juga. Sedangkan Yohua hanya terdiam. Lalu Ujang melanjutkan, jika ada yang salah denganmu, kau bisa mati. Merespon itu tanpa menoleh. Jagangjin bertanya, jadi, tidak mengerti apa maksud Jagangjin. Ujang bertanya, apa maksudmu? Dan Jagangjin berkata, aku sudah mengatasi berbagai rintangan yang mungkin saja akan membuatku mati sampai sekarang. Tentu saja, itu karena kemampuanku sendiri. Hanya karena aku menghadapi rintangan lain tidak memberiku alasan untuk mundur. Mendengar itu membuat semua rombongan hanya terdiam. Lalu Bokchun tertawa dan berkata, dia benar. Pastikan kau belajar dari ini. Dasar murid bodohku. Mata seseorang yang telah berpengalaman di Jianggu sampai ke tulang-tulangnya. Berapa banyak kekacauan mengerikan yang ada di dalam dirinya sampai menempatkan dendam seperti itu di matanya. Sebelum kita mulai babak ketiga, aku akan bertanya satu hal. Kau bilang punya permintaan lain. Apa itu? Merespon itu, Jagangjin berkata, aku akan memberi tahu Anda jika aku menang. Merespon itu, Bokchun menghela nafas, lalu berkata, kau pria yang tidak berdaya. Melihat kau terus menusuk harga diriku, sepertinya kau merencanakan sesuatu. Kalau begitu, ayo lakukan. Karena aku menyerang lebih dulu di babak ini, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu di babak ketiga. Gunakan racun atau semacamnya. Lakukan semua yang kau bisa. Jangan khawatir. Mendengar kalimat itu, Jagangjin dengan otak pintarnya berkata, Anda bilang begitu, tapi masih memegang senjata. Hal itu membuat Bokchun terkejut, lalu membuang senjatanya dan berkata, benda itu tidak berguna. Aku hanya akan membuangnya. Kau kira hanya karena aku tidak memiliki apa-apa di tanganku akan mematahkan teknik pedang Sekte King-Cheng. Setelah mengatakan kalimat itu, Bokchun meminta Jagangjin untuk maju dan merespon itu. Jagangjin berkata, aku sudah mulai. Jagangjin terlihat sangat kesakitan. Urat-urat keluar di seluruh tubuhnya. Keringat-keringat mulai jatuh dari dagunya. Lalu dia berteriak sangat kuat. Terlihat petir-petir keluar dari tangannya. Melihat hal itu, Bokchun berkata, aku heran kalau aku harus mengampunimu. Tapi kelihatannya kau akan mati jika aku meninggalkanmu sendiri. Bajingan bodoh, kau hanya akan menghancurkan tubuhmu sendiri dengan kekuatan itu. Tapi sebelum Bokchun menyelesaikan kalimatnya,
Dia dibuat sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Petir-petir mulai keluar di sekitar tubuh Jagang Jin, dan dengan sekejap Jagang Jin menusukkan jarum ke arah Bok Jun, membuat Bok Jun terkejut dan hanya bisa terdiam.